Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprija. Pada video kali ini kita akan belajar coding dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar pemrograman ya. Nah, saya mau masuk sekarang pemrograman C atau C++ ya. Oke, saya akan share dulu. Oke, ini bisa kelihatan di sini? Bisa Pak. Lihat Pak. Oke. Jadi di bahasa C atau C++ ini, jadi struktur programnya ini bisa ada seperti ini ya. Ada formatnya, ada main ya. Nah, ini tutup seperti ini dalam kurung ya. Ini ada statements, ada titik koma ya. Nah, titik koma ya. Kemudian ada ditutup. Nah, ada juga main. Seperti ini modelnya. Statement, ada return 0 gitu ya. Nah, kemudian ada void main ya. Ini sama semua ya. Ini statement, titik koma, ada int, integer main. Ya, ini statement return 0 ya. Jadi penulisannya nanti berarti ada tutup, pasti di belakangnya ada titik koma ya. Oke, ini buat penulisan programnya. Nah, di struktur bahasa pemrograman sih ya, ini ada preprocessor directive ya. Ini statement ya. Ditutup seperti ini statementnya ya, titik koma. Misalnya ada ini prosesornya nih, ada pagar ya, include ini buka nih studio.h library-nya, ini include conio.h ya. Misalnya statement dalam kurung ya, ini tutup seperti ini dalam kurung printf ya. Ini printf buat cetak ya, buat nyetak hasilnya ya, hasilnya tulisannya misalnya hello. Nah, kalau dia nulisnya nama seperti ini, nampilin hanya nama ya, selalu di sebelumnya pakai tanda petik ya, dibuka kurung ya, tanda petik hello titik koma. Kemudian ini bisa ada get-nya atau tidak langsung bisa juga ya, titik koma. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ada header file ya. Header file adalah berkas yang berisi prototype ya, fungsi, definisi konstanta, dan definisi variabel. Nah, fungsi adalah kumpulan kodasi yang diberi nama, dan ketika nama tersebut dipanggil, maka kumpulan kode tersebut dijalankan. Nah, ini header filenya ya. Misalnya tadi ada h-nya titik h ini. Math, kode titik h gitu ya. Kemudian ada tadi preprocessor directive ya, atau ini pagar include ya. Jadi preprocessor directive ini adalah bagian yang berisi pengikutsertaan file atau berkas-berkas fungsi maupun pendefinisian konstanta ya. Ini contoh tadi ini namanya preprocessor directive-nya. Nah, ini tadi header filenya ya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi. Nah, tipe data. Tipe datanya ini ada karakter, nah, ada integer, ada float. Nah, ini penulisannya juga kalau karakter ini misalnya unsigned chart, nah, atau chart aja. Nah, ini memorinya ada 1 byte, 1 byte. Jadi kalau karakter bisa 0 sampai dengan 255 atau min 128 sampai dengan 127. Kalau integer juga ada penulisannya bisa unsigned int ya, integer itu int. Ada short int, unsigned long, long gitu ya. Ini tergantung memorinya ya. Integer 2 byte ini ya. Nah, kalau short integer 1 byte,
unsigned, long sama long ini 4 byte. Nah, biasanya yang pasti kalau bilangan integer itu dipakai buat bilangan apa? Kalian tahu? Tipe integer? Bilangan apa nih? Bilangan bulat ya? Ya. Nah, ada juga ada float ya. Ini float ada penulisannya ada float double, ada long double. Nah, float ini 4 byte ya. Jadi 1 byte itu terdiri dari berapa bit? Ada yang tahu? 1 byte terdiri dari berapa bit? 8? 8 bit ya. Oke. Ini kalau 2 byte itu berapa bit? 16, Pak. Ya, 16 bit ya. Jadi 16 bit itu sama dengan 1 word ya. Atau 1 word itu sama dengan 2 byte. Nah, itu dia buat apa? Tipe datanya. Ada juga real ya nanti ya. Nah, lanjutnya lagi. Nah, ini yang paling penting buat pemakaian ini escape sequence-nya ini ya fungsinya masing-masing ya. Ada backslash A misalnya buat alert untuk membacakan suara dari speaker, backslash B ini ya, backspace ya untuk meletakkan karakter backspace. Kursor akan kembali ke depan sebanyak 1 karakter. Ada backslash F gitu ya, form fit untuk meletakkan karakter form fit. Ini sequence backslash N new line ya untuk meletakkan baris baru ya. Jadi kalau ada baris baru nanti simbolnya pakai yang ini ya. Ada backslash R ini cache return T ya, backslash T horizontal tab untuk meletakkan tab horizontal gitu ya. Buat vertikal backslash V ini ada 2 ini backslash-nya untuk menampilkan karakter. Ini question mark gitu ya. Nah, ini masing-masing seperti itu ada apa? Ada tahu juga fungsi masing-masingnya. Oke, misalnya lanjut lagi. Nah, karakternya tadi ya. Jadi kalau integer tadi ya, ini karakternya nulisnya bisa D atau koma atau I gitu ya. Ini fungsinya untuk menampilkan tipe bilangan bulat dalam bentuk desimal ya. Basisnya 10, 0 sampai 10 ya. Kalau yang karakter bisa juga O gitu ya, untuk melakukan tipe bilangan bulat nih tanpa diawali angka 0. Ini tanpa diawali angka 0 ya. Atau integer X, ini koma X untuk menampilkan tipe bilangan bulat dalam bentuk heksadesimal. Ini heksadesimal basis 16 ya. Apa diawali dengan tanda 0x. Karena X ini digunakan untuk menampilkan hasil dalam huruf besar, sedangkan X untuk huruf besar ya. Ini X huruf kecil, X ini untuk huruf besar. Ya, jadi ada hurufnya itu pengaruh ya, huruf besar dan kecil. U ini integer untuk menampilkan bilangan bulat tanpa tanda unsigned, C karakter, S char ini ya, bintang, float. Ya, ini double, GE ini void ya. Ya, jadi harus tipe datanya dan karakternya ya ini penulisannya harus kita pahamin nantinya. Nah, ini daftar kode formatnya. Kalau %C ini menampilkan sebuah karakter ya. %S menampilkan nilai string ya. %D menampilkan nilai desimal integer. %I menampilkan nilai desimal integer juga. Ada %U menampilkan nilai desimal integer tidak bertanda atau unsigned integer. Ada ID, %IU ya, %II. Ini long integer. Ini daftar kode formatnya ya. Nah, kemudian ada lagi ini daftar kode formatnya ada %HU ya. Menampilkan desimal short integer tak bertanda, %HI menampilkan nilai desimal short integer, %X menampilkan nilai hexadesimal integer ya, %O octal integer. Kalau pecahan ya, pecahan atau float itu %F ya. Nah, %E floatnya nanti tergantung nanti Anda mau nampilkan yang mana. Jadi pakai kode formatnya itu.
Nah, ini contohnya ya. Ini tadi ada apa nih header filenya ya. Ini ada preprocessor directive-nya. Ya, ini jadi misalnya tadi ya, kalau menulis ini huruf ya, huruf ini buat nampilkan ini nyetaknya tulisnya printf gitu ya. Printf ini dipetik ya, dipetik selamat misalnya ya. Titik koma misalnya. Ini bedanya apa? Misalnya printf ini datang ada backslash n gitu ya, baru dipetik lagi. Ya, ini bedanya apa nanti ya? Nah, ini titik koma gitu ya. Ada printf. Ya, ini misalnya juga ditulis program C atau C++, ini backslash n-nya ada 2 misalnya ya. Nah, ini bedanya apa lagi juga? Ya. Artinya tadi apa backslash n buat apa? Baris baru. Nah, buat baris baru ya. Nah, ini juga misalnya backslash n ini perkenalan diri ya. Nah, ini ada isi biodata ya. Nah, ini ada apa? Miring ya, ini 2 ini isi biodata ini buat nampilin kita saja ya, nggak dibaca di programnya buat kita saja. Ini gets atau return null ya, Bali. Nah, itu tadi ini salah satu contoh di program di C-nya, sederhananya seperti ini. Nanti kita buka ya program masing-masing semuanya, kita dipakai dev ya. DFC ya. Selanjutnya nanti bikin juga buat program yang ini ya. Ini contohnya ya. Nah, ini kita contoh ya, kita latihan ya. Nah, ini buat program misalnya dihasilin nanti seperti ini. NIM misalnya berapa, nama, umur, alamat gitu ya. Nah, ini berarti kalau ini misalnya char. Nah, NIM ya. Ada bintang gitu ya, integer, char, alamat. NIM sama dengan sekian. Ini ditulis ya misalnya NM sama dengan Hasan, UMR 25, alamat Jakarta. Jadi kalau misalnya printf tinggal dipanggil ya. Printf dipanggil ini NIM. NIM-nya itu berarti melihatnya di sini ya. Nah, ini huruf besar ya. Nah, huruf besar. Ini huruf kecil ya, maksudnya NIM ya. Ya, karena dia beda besar sama kecil apa pengaruh ya. Pengaruhnya di sini. Kalau ini nggak apa-apa ya. Ini hanya buat nulis nama saja, buat manggilnya adalah di sini ya. Koma NIM ya. NIM-nya ini nanti manggil ke sini, nanti dia nampilin sekian ya. Nah, ini bentuknya apa? Oh, ini bentuknya char ya, karakter misalnya seperti itu. Nah, tadi %s /n misalnya. Karena tadi ini nm ini apa? Nah, ini manggil nm ini nanti manggilnya ke sini ya. Ya, jadi data yang ini misalnya kita tulis datanya tinggal dipanggil koma nm. Wah, nanti ini yang munculnya Hasan gitu ya. Kayak seperti inilah. Ya, ini nama ya nm, umur. Tadi backslash t tadi buat apa? T. Buat tab horizontal ya. Jadi ada T lagi berarti 2 kali ya. Tabnya 1, 2 gitu ya. Nah, kalau backslash n-nya ada 2 juga sama, baris barunya ada 2. Ini manggil koma alamat misalnya ALMN. Alamat ini manggilnya di sini. Ini Jakarta, ini harus di apa? Deklarasikan dulu ini. Oh, ini alamat ini cat misalnya seperti itu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan di sini? Pak, nanti ini materinya Bapak share di GCR gak? Iya, iya pasti ya. Ayo. Oke, kita buka programnya ya. Sudah diinstal ya. Coba kita buka di program dev-nya ya. Nah ini program dev C++-nya ya. File new tadi ya. New project ya. Bisa sekalian dibuka sama-sama boleh ya. Ini pilih C project misalnya ya. Ini project 2 misalnya. Ini gantian latihan 5 misalnya. Oke, enter saja ya. Nanti kita tadi ya, kita tulis tadi printf ya.
Nah, ini kan kita enter nih. Di sini udah kita enter saja, udah printf ya, spasi gitu ya. Tadi ini pakai tanda petik ya. Tadi hello ya. Hello ya. Kemudian pakai titik koma di belakangnya. Ya. Digeser aja pakai tanda kursornya ke kanan gitu ya. Ya, kursor atau pakai mouse ya. Nah, di paling ujung ini ya, ini pasti titik koma gitu ya. Kemudian kita enter lagi, misalnya tadi ya, printf lagi ya. Buka lagi dalam kurung, titik lagi ya. Misalnya tadi selamat datang gitu ya. Nah, jangan lupa di akhirnya tadi harus pakai titik koma lagi. Oke. Nah, ini kita jalanin lagi ya. Kita jalanin lagi, execute, compile lagi. Ini kita masukin beda lagi, main 2 misalnya. Ya. Nah, errornya 0, warningnya 0 ya. Dengan program yang sama. Jadi kalau muncul seperti tadi, itu Anda tutup aja lagi, Anda buka lagi ya. Nah, jadi dengan program yang sama, ini hasilnya sekarang errornya 0, warningnya 0. Oke. Nah, sudah kalau seperti ini kita tinggal jalanin. Execute lagi, kita run ya. Kita lihat tadi hasilnya. Nah, gimana nih? Hello, selamat datang. Wah, hello-nya gabung. Wah. Ini udah nggak pakai sambung ya. Waduh. Saya misalnya hello, selamat datangnya ke bawah misalnya. Hello dulu, habis itu baru di bawahnya lagi selamat datang gitu ya. Itu gimana caranya? Ayo. Pakai backslash ya, Pak. Nah, pakai backslash apa? Tadi, N. ayo. Hah? N. N. Ya, nulisnya di mana backslash-nya? Ayo. Tambahnya di mana backslash-nya? Di dalam Sebelum itu titik ya. koma ya, Pak. Hah? Sebelum titik koma. Sebelum titik koma, yang mana nih? Yang ada Yang hello, ada selamat selamat datang. Yang mana? Selamat datang. Selamat datang. Iya. Oke, yang ini ya. Ini nih. Oke. Pakai backslash N ya. Ini. Iya, Pak. Oke. Ini ya. Ah, nggak yakin saya. Coba kita buktikan ya. Nah, kita exit lagi, kita compile lagi ya. Kita compile aja dulu. Nah, oke, errornya warningnya 0. Ya, berarti benar ya. Tapi nggak tahu programnya yang kita mau apa benar apa tidak gitu ya. Nah, kita jalanin lagi nih. Execute, kita run. Nah, kok sama aja? Ayo. Sama nggak hasilnya? Selamat datangnya dipisah kali, Pak. Dipisah. Oke, kita pisah ya. Ini udah selamat datang udah dipisah nih. Di satunya lagi, bis itu dikasih spasi. Spasi pakai apa enggak? Itu yang slash n-nya kalau mau pisah selamat datangnya di hello mungkin, Pak. Nah, Iya, benar di hello itu. ini. Di hello ya. Jadi dia baca hello karena ada backslash n, suruh new line ya. Habis itu dia akan pindah langsung ke baris baru. Dia nulis lagi gitu ya. Jadi yang ini nggak ngaruh ini nih ya. Kecuali kalau ada mau nulis baru lagi, ini nggak ngaruh ini ya. Oh, ininya tadi tutupnya mana? Hilang petiknya. Oke, jadi naruhnya itu di sini ya. Nah, jadi tulis aja backslash n gitu ya. Ya, nggak usah pakai spasi, langsung aja hello backslash n gitu ya. Sudah ya, nanti dia akan harusnya buat baru lagi. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Ini kita compile dulu lagi. Oke, error 0, warningnya 0. Kemudian kita jalankan. Run. Nah, benar kan? Hello, selamat datang. Gitu ya. Oke, paham nggak sampai sini? Ada yang bertanyakan sini? Ya. Oke, misalnya kalau misalnya kita lanjut lagi misalnya ya. Mana tadi? Kita enter dulu ya. Tadi kelihatan nggak? Outputnya kelihatan nggak? Sorry. Agak, Pak. Oh, enggak Pak. ya. Pantes diem aja gimana?
Maaf Makanya ya. bingung Pak tadi Pak. Oke ya. Mas nggak kelihatan, aku lupa lagi harus share lagi. Setiap ada perubahan di Zoom ini kita harus share lagi ininya. Kalau nggak akan terlihat di masing-masing laptop komputer Anda ya. Tadi ya kita exit, kita run ya. Ini kalau saya run, ceklek. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Nah saya share dulu ya. Nah kelihatan di sini. Kelihatan, Pak. Nah ini udah bisa nih, hello. Langsung ke bawah ya, selamat datang gitu ya. Nah, kalau yang tadi enggak ya. Ini saya enter dulu ya. Kalau tadi misalnya kalau seperti ini kelihatannya masih yang hitam apa enggak nih? Enggak, Pak. Yang putih itu. Oh, yang putih ya. Oke. Kalau misalnya tadi hello-nya saya hapus, black /n ya, gitu ya. Nah, ini kalau selalu ya, kalau bisa langsung compile dan run juga bisa langsung. Nah, ini munculnya seperti ini tadi yang saya bilang gabung gitu ya. Nah, kelihatan sini? Kelihatan Pak, Kelihatan, kelihatan. Pak. Nah, ya. Bedanya ini nih gabung tadi ya. Ini hello. Ini langsung gitu ya, selamat datang gitu ya. Enggak, tadi kan yang kedua pindah ke bawah gitu ya. Oke. Nah, jadi memang seperti itu dia ininya. Wait. Nah, dia tutup lagi dia. Oke. Kemudian misalnya tadi kalau misalnya /NE ada 2, berarti dia ada apa dia? Jadi kalau /N-nya ada 2, ya misalnya saya masukin misalnya hello /N ya, /N sekarang saya tambahkan lagi ya. /N-nya ada 2 ya. Nah, ada 2 atau 3 deh atau 4. /N 2 3 4. Nah, bedanya apa nih sekarang? Belum ke share screen, Pak. Aduh. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, sorry, maaf. Ya, dibilang ya. Karena saya udah berarti oh iya tadi belum di share screen. Aduh. Iya. Si. Nah, oke. Ini udah kelihatan lagi? Udah Pak. Udah ya. Sekarang kita tambahin /N-nya ada 4 ya. /N ada 4 ya. /N-nya 2, 3, 4 ya. Nah, bisa kita nulis seperti ini. Nah, hasilnya kira-kira seperti apa? Hasilnya kira-kira seperti apa hasilnya? Ayo. Kata selamat datangnya rada ke bawah Pak, jadi baris ke-5 jadinya kalau gitu Pak. Nah, betul itu. Wah, mantap ini. Ya, biar semangat nih belajarnya ya. Wah, bisa selamat ngoding ya. Ya, seru pokoknya asik lah. Ya, pokoknya latihan aja enak ini jadinya ya. Kita coba jalankan lagi. Compile dan run juga bisa langsung. Ya. Nah, dia harus kita ini dulu lagi. Nah, gitu ya. Nih kelihatan ya. Hello, banyak nih barisnya 1 2 3 4. Ini masuk ke 5-nya ya. Selamat datang. Oke. Paham sampai sini? Paham Pak. Oke, sekarang kalau misalnya saya inikan lagi ya. Saya balikin lagi. Kalau misalnya selamatnya ini ya. Ini saya kasih misalnya di depannya, di depan ya. Jadi boleh di belakang, boleh di depan ya. Misalnya satu lagi lah, misalnya selamat datang, tambahin lagi lah, satu lagi. Misalnya print F lagi ya. Print F lagi, buka kurung gitu ya. Pakai titik koma, apa namanya nih? Nah, kutip ya, kutip. Ya, misalnya program C, misalnya ya. Program C atau C++ ya. Nah,
Ini misalnya ini saya kasih depannya ini backslash T 2. Nah, kira-kira seperti apa ini? Ini kasih titik koma dulu ya belakangnya ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak pakai titik koma ya, kita lihat ya. Ya, saya nggak pakai titik koma nih. Saya execute ya, compile dulu. Oke, ada masalah nih ya. Ada masalah ya. Kalau seperti ini Anda nggak bisa ngeran nanti ya. Ya, Anda harus perbaikin. Kenapa masalahnya? Gitu ya. Masalahnya kenapa? Karena ini tidak ada titik komanya ya. Titik koma Anda tambahkan gitu ya. Nah, coba Anda kayak jalankan lagi, compile lagi. Oke, nah alert 0, warning 0. Berarti Anda baru bisa running itunya ya. Nah, misalnya execute dia run. Nah, bedanya selamat datang program C. Wah. Oke. Belum lihat hasilnya, Pak. Wah, belum lihat hasilnya. Lupa lagi saya. Harus pindah lagi dulu. Oke. Ya, nah ini dia. Ya, kasih backslash T. T tadi apa? Buat tab horizontal ya. Dua kali slash T, 2 kali tab, 1 2 ya. Oke. Kalau misalnya ini maunya di bawah, program C-nya dikasih apa nih? Program C-nya di bawah nih, ya. Berarti gimana? Slash N. Nah, saya bisa aja tambahin di sini. Jadi mau di belakang, mau di depan juga boleh nih. Saya tambahkan lagi di sini ya. Slash N gitu ya. Selamat datangnya. Di mana slash N-nya? Di akhirnya selamat datang. Akhirnya selamat datang ya. Ya, saya mau kasihin di depannya sekarang ya. Ya. Slash N. Oke. Tadi kan di belakang ya, sekarang di depan ya. Kita jalankan. Kita compile. Ya, nggak ada masalah juga. Oke. Kita jalankan. Ya, hasilnya. Nah, hasilnya sama ya. Harusnya di belakang. Iya, kayaknya dah. Coba kita lihat di belakangnya. Hilang dia. Saya share lagi dulu. Nah. Coba kita hapus lagi tadi ya. Ini selamat datangnya kita masukin di backslash N ya. Kita execute lagi, kita compile and run langsung. Nah, oh iya, berubah dia ya. Nah. Oke. Selamat datang berubah masuk, tapi ini karena ada tab 2 ya, langsung program C gitu ya. Oke, paham yang sini ya? Paham, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang kita coba masukin lagi ya. Kita lihat yang tadi. Nah, sekarang kita masukin yang kita buat yang ini ya. Nah, kita buat ini. Kita belum masukin yang input ya, belum ya. Ini baru manggil-manggil saja nih ya. Nah, kita masukin nih. Coba ada yang ini yang sudah buka laptop? Saya udah sih, Pak. Nah, kamu saya siapa? Si Yuda, bagus ya? Oke. Yuda, ya Anda foto saja dulu. Ya, Anda bikin di programnya coba ya. Bentar ya. Ya. Kita buktikan sekarang si Yuda. Saya mau pastikan mahasiswa saya sudah install, sudah coba-coba ya. Jangan sampai saya doang nanti yang latihan. Jangan ya, harus sama-sama ya. Saya juga latihan juga, masih belajar gitu ya. Oke, sudah dipoto sudah ya? Oke, saya stop ya.
Nah, sekarang saya bikin dulu multiple participant dulu. Oke, silakan. Bagas. Ya. Nah, sudah masuk nih. Wah, Yang tadi ya yang tadi itu dipoto yang coba. tadi gimana ya? Oke, jalanin. Ya, Ya, nah, oke. Sama-sama ya. Ini kita analisa kenapa dia bisa salah. Ayo, kenapa dia kagak jalan? nggak ada. Yang Coba Jadi yang di koma, ya. umurnya itu yang 21, nggak ada tanda kutip. Oh, Nomor 21 ya. ngasih Umur. kutip di sininya ya. Kalau umur nggak apa-apa, nggak pakai kutip. Yang ini, yang alamatnya terakhir nggak pakai titik koma. Oh iya. Mana sih? Ini. Oke, coba. Coba. Oke. Wah. Ya, jalanin. Wah, ya. Mantap. Oke. Sama. Tidak bagus Pratama, umur 21, alamat Pancoran, NIM-nya, nilainya A. Wes. Oh. Oke ya. Bagus ya. Ada yang mau coba lagi? A few moments later. Di sini kelihatan di sini. Kelihatan, Pak. Oke, jadi di pemilihan ini ada dua dia. Ada statement if sama statement case of ya. Nah, sini operatornya ya. Nah, ini kita gunakan nanti ya, kita gunakan nih buat kalian itu pakai bintang gitu ya. Pembagian strip ini untuk sisa pembagian ya, send ini plus tambahan min pengurangan gitu ya. Kalau peningkatan dengan penambahan nilai 1 ini plus plus, ini min min. Oke. Di sini kita lihat dulu, lanjut lagi dulu. Nah, nanti kita akan tes penjumlah aritmatikanya dulu ya. Kemudian ada operator perbandingan ya. Nah, di sini kalau misalnya kurang dari ya sebenarnya di sini dan sama dengan lebih dari sama dengan ini sama dengannya ada dua nih ya. Tidak sama dengan ada tanda seru sama dengan. Sedangkan operator logikanya NN gitu ya. Ini seperti ini kalau OR ya. Nah, ini logikanya tanda seru. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau statement if ini ya digunakan untuk penyeleksian ya, penyeleksian kondisi yang mana yang pasti di mana jika suatu kondisi terpenuhi maka akan dilakukan suatu statement, dan jika tidak dipenuhi maka tidak akan dilakukan tindakan apapun, atau bisa juga menuju ke statement selanjutnya yang telah didefinisikan dalam suatu kondisi penyeleksian. Oke. Kita lanjut lagi di sini. Nah, strukturnya ya, kondisi ini kondisi if ya, ini sintaknya if kondisi, ini pernyataan ya.
Nah, sedangkan kondisi if else ya, misalnya ini if kondisi pernyataan satu, else pernyataan kedua. Jadi kalau kondisinya penuhin yang ini, maka dia akan dikerjakan pernyataan satu. Tapi jika tidak terpenuhin kondisinya, maka else dia akan dilanjutkan ke pernyataan dua, yang eksekusi. Oke, itu yang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ya, kita buka dulu program dev-nya ya. Kita akan bikin yang buat matematikanya dulu. Oke, ini sudah saya buka ya. Ini kelihatan di sini dev-nya? Lihat Pak. Kelihatan, Mbak. Oke, ya sudah masuk ya. Nah, kemudian kita di file new biasa ya, keyboard ya, project gitu ya, kita pilih ya. Nah, kita pakai si project ya. Jadi kalau bedanya nanti si plus itu nanti yang IO stream dia. Jadi sintaknya sama. Jadi prosesornya aja yang D. Kita pilih si project, kita pilih console ya, kita oke saja. Ini kita simpan saja di mana ya projectnya. Oke, nah ini tampilannya ya. Nah, ini tampilannya. Nah, kemudian misalnya saya ingin tes lagi ya. Nah, ini kita masuk ke sini. Kalau mau begedein ini ya, mau begedein pakai mouse yang scroll ya. CTRL kontrol ya di mouse-nya, intinya digedein seperti ini. Oke, biar kelihatan ya. Kelihatan sini jelas ya. Nah, jadi sekarang kita mau nulis belajar program C, berarti penampilannya seperti apa? Yuk kita tulis. Berarti kalau mencetak apa, mencetak output kemarin apa? Printf. Ya, printf ya. Ya, printf misalnya belajar, berarti tanda kutip dulu ya, kutip. Saya tulis dulu belajar program C. Nah, kalau mau nanti dia garis new line, berarti dikasih slash n ya, slash n. Oke. Kemudian setiap ini pasti ditutup terakhir tanda kutip koma ya. Selanjutnya lagi sekarang masukin nama gitu ya, masukin nama mahasiswa. Nah, masukin nama, berarti tulis misalnya din F ya, masukkan nama ya, nama Anda misalnya ya. Ya, masukkan nama, masukkan nama. Oke, nah berarti ini melalui keyboard ini maunya. Berarti pakai apa? Yuk. Scan F. Nah, scan F ya. Nah, ini kita setelah di sini kita titik koma dulu ya. Oke. Titik koma dulu, habis itu nama mahasiswa misalnya berarti ada spasinya nih. Berarti di sini kasih spasi dulu nih ya. Nanti kan dia isi ya. Wah, gitu ya. Ada spasinya berarti ya. Enggak dia dapat. Jadi pakai tadi scan F ya. Scan F ya. Nah, scan F apa? Persen S. Ya, persen S itu berarti pakainya apa? String ya. Nah, nanti kasih tanda petik dulu ya. Petik. Ya, apa? Persen S ya. Nah, persen S. Nah, itu apa? Setelahnya ya. Setelahnya gitu ya. Misalnya kita tulis nama ya. Jadi kalau setelah scan itu F itu kalau mau pakai keyboard selalu kita pakai tanda pakai N ya. N nama ya. Oke. Kemudian pakai titik koma. Oke. Nah, kita tes ya. Sekarang nama ini apakah sudah dideklarasikan? Belum. Belum ya. Nah, kita bisa deklarasikan di atasnya nih INT ini nih ya. Nah, sini ya. Di
atasnya saja kita masukkan deklarasikan ya. Ya berarti apa? Misalnya berarti kalau string itu char ya, dan spasi tulis saja apa? Nama gitu ya. Nama itu ya pakai dalam kurung misalnya di 20 karakter gitu ya. Oke, tanda selalu pakai tanda titik ya belakangnya ya. Oke, kalau sudah sini. Nah ini kan berarti masukin keyboard. Sekarang buat nampilinnya ya, nampilin hasilnya ya, berarti hasil namanya misalnya ya, misalnya namanya keyboard si Yuda ya, nanti berarti tampilannya Yuda gitu ya, Yuda Bagus Pratama gitu ya. Oke, berarti di sini di enter lagi, kita kalau nampilin outputnya apa, print F misalnya, print F apa yang kurung, nampilinnya apa gimana, tulis dulu ya, nama mahasiswa adalah gitu ya. Nah, apa misalnya berarti apa? Persen S. Pakai persen S. dan S ya, habis itu Koma nama. ya setelah tanda kutip ya. Nah, tanda kutip itu ya, nama ya. Oke. Nah, gini, udah. Nah, kemudian saya mau penjumlahan sama pengurangan. Ya, oke. Kita masukin ya. Berarti kalau bikin penjumlahan, nah ini kalau misalnya supaya dia ke bawah ya, ini nama ya ke bawah, hasilnya akan dicetak ya. Ini kan di keyboard ya, ini hasil cetak, kita bisa pakai di depannya sini, kita pakai backspace n misalnya gitu ya. Mau 2 kali bisa gitu ya, 2 line bisa di sini. Nah kemudian kita mau apa lagi, masukkan bilangan gitu ya. Nah kita mau bilangan tadi ya, jumlahan. Nah kita bisa, ini kita tes aja dulu ya, kita tes execute apa, compile and run ya, main 5 misalnya, kita tes ya. Oke, dia errornya 0 ya, alhamdulillah errornya 0. Oke. Nah kita lihat di sini hasilnya, nah kelihatan di sini. Kelihatan, Pak. Oke, banyak program C ya, misalnya tadi namanya siapa, Yuda ya, Yuda. Nah Yuda Bagus ya, ini ya nggak boleh di program C ini nggak boleh ada spasi ya, jadi pakai seperti ini misalnya, Yuda Bagus ya. Kalau menyambung itu ya, Bagus Pratama gitu ya, Pratama ya, benar ya. Ini masukkan nama juga. Oke, nah ini akan muncul, nah nama mahasiswa adalah Yuda Bagus Pratama gitu ya. Oke, paham, kelihatan sini? Kelihatan, Pak. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi. Nah, misalnya sekarang bikin berarti itu masukin buat stringnya ya. Nah, semua string itu bisa seperti itu gunakannya. Nah, ini kelihatan ya. Kita lanjut lagi di sini sekarang penjumlahan ya, program penjumlahan. Kita masukin ini sekarang program penjumlahan. F ya, misalnya berarti program penjumlahan saja dulu ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Nah, oke,
Jadi ininya pakai koma ya. Nah, ini supaya dia ke bawah bisa di sini pakai backslash n sini ya. Bisa. Nah, kita lanjutin lagi ya. Misalnya berarti butuh apa? Kalau jumlah dua buah bilangan saja, berarti ada dua bilangan ya. Nah, sin f ya. Nah, berarti apa? Misalnya berarti ada dua buah bilangan, berarti tulis ya, masukkan bilangan A ya. Bilangan A titik 2 ya. Masih ya, biar ada ininya. Nah, habis itu apa? Kalau dari keyboard berarti pakai titik koma gitu ya. Pakai apa? Scan F lagi ya. Scan F. Buka. Nah, pakai apa ini? Anda selalu pakai tanda ketik dulu ya. persen D. Nah, kenapa persen D? Karena bilangan integer. Oke, bilangan integer ya, bilangan Angka. bulat ya. Ya. Hmm. Nah, nanti kita pakai bilangan bulat dan bilangan desimal seperti apa ya. Betul. Oke, ini berarti persen D ya, persen D ya, tulis dulu persen ya, persen D gitu. Jadi format datanya dulu. Setelah dari tutup ini di koma ya. Nah, kemudian selalu kalau pakai di keyboard selalu kita pakai N. N jadi apa? Misalnya bilangannya A gitu ya. Oke. Jadi kita tutup ya, titik koma ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, dia baca bilangan A itu kan apakah sudah dideklarasikan itu formatnya integer? Belum. Belum, berarti kita harus deklarasikan ya. Kita bisa taruh di atasnya lagi biasanya temen itu di bawah ini ya. Nah, kita harus deklarasikan dulu int ya. Nah, ini A ya, bilangan A ya. Nanti kalau dua bilangan ada B, berarti bisa juga langsung koma B ya. Integer sama-sama ya. Ya, jadi langsung titik koma gitu ya. Nah, berarti ini yang dengan angka yang sama, ini kita bisa tampilkan juga langsung ya, tulis ya. Print F ya gitu. Nah, ini nanti pelatihan biar enak apa, biar lancar ya. Masukkan bilangan B gitu ya. Bilangan B titik 2 spasi ya, karena dia harus nanti buat munculnya. Kemudian baru kita sama tadi ya. Scan F ya. Send buka dulu ya. Dua pakai persen D ya. Persen D. Kemudian setelah tanda petik itu kita koma ya, baru kita panggil karakternya ya, N ya, selalu pakai N B ya, selalu pakai titik koma. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kan baru baca dari keyboard bilangan A, bilangan B. Sekarang prosesnya kalau penjumlahan bagaimana? Nanti kita tampilin lagi ya, misalnya print F ya. Hasil penjumlahannya gitu ya, hasil penjumlahannya ada ini ya, misalnya hasil penjumlahannya jumlahnya adalah gitu ya. Nah, bacanya bagaimana? Persen D juga. Nah, setelah ditutup apa setelah petik apa sebelum? Sebelum. Nah, sebelum ya. Ya, tulis dulu persen. Tulis ya persen D ya. Kenapa? Tadi integer ya. Nah, kemudian udah persen D, baru setelah kutipnya itu di koma dulu, koma baru manggil ya. Baru manggil apa? Nah, manggil hasil penjumlahannya itu apa? Bilangan apa? C misalnya. C gitu ya. Ini kita berarti panggil C ya. Nah, kemudian pakai titik koma. Oke. Bilangan C ini udah dideklarasikan belum? Belum. Belum. Nah, sama kalau formatnya sama, kita tinggal koma aja nih, integer sama. Berarti koma C gitu ya. Nah, ini rumusnya belum ada ini ya. Rumusnya belum ada penjumlahan gitu ya.
pengurangan belum ada. Berarti kita taruh nih ya. Ya, kita enter lagi di atasnya ya, sebelum cetak hasilnya ya. Sebelum cetak hasilnya kita kasih dulu rumusnya. C sama dengan apa? A plus B. Nah, A plus B gitu ya. Oke. Nah, pakai titik koma ya. Lagi kalau misalnya ini, kalau pengurangan D misalnya ya, D harus beda. D sama dengan A min B gitu ya, pakai titik koma ya. Nah, ini D-nya udah deklarasikan belum? Belum. Nah, ini tinggal tambahin lagi nih, koma D gitu ya, koma D ya. Tinggal kita satunya lagi di sini ya. Cetak lagi nih print F ya. Hasil apa? Hasil pengurangannya gitu ya. Wah, ya. Hasil pengurangannya adalah gitu ya. Masih. Nah, tadi apa? Kalau formatnya integer berarti persen D. Gampangnya gitu ya. Persen D. Ya, setelah tanda kutipnya lewatin dulu koma ya. Baru panggil. Apa yang tadi rumusnya? D hasilnya. Tulis di D gitu ya. D ini sudah kita deklarasikan ke integer ini sudah. Jadi pakai belakangnya pakai titik koma. Oke, titik koma ya. Oke. Nah, ini sudah selesai harusnya. Oke. Kita simpan dulu ya. Oke, kita jalanin nih ya. Kita jalanin. Kita execute, compile and run gitu ya. Nah, ini enggak ada error ya, enggak ada masalah. Nah, jadi kita masukin nih, kita set lagi. Misalnya namanya siapa? Sekarang Ricky Anwar ya. Harus pakai ini ya. Nah, nama mahasiswa, waduh, ini program penjumlahan dan pengurangan, masukkan bilangan. Wah, ini nyambung semua ini ya. Ya, harusnya masukkan bilangan ini dikebawahin ya. Ya, kita tes dulu ya. Misalnya berarti 4, B-nya 5. Nah, hasil penjumlahannya adalah 9, hasil penjumlahannya adalah min 1. Ya, tapi nyambung semua ya. Jelek hasilnya, oke? Ya, kita rapikan. Ya, kita rapikan ya. Nah, kita enter. Nah, tadi masukkan bilangannya. Ya, masukkan bilangannya ini ya tadi ya. Ini program penjumlahan. Nah, ini bisa di sini ya. Berarti di setelahnya aja nih. Nah, ya, backslash n. Ya, kita ke bawah. Masukkan bilangan A, B, hasil penjumlahannya ini dicetak ya. Nah, ini kita bisa kasih di sini ya. Ya, biar ada apa? Ada spasinya ada di sini. Ya, kita bisa pakai di depannya. Backslash n. Ya, ini juga. Oke. Ya, oke, kita simpan lagi. Nah, kita jalanin, execute, compile, oke, ini ada 0, kita juga pakai bisa kayak gini, tiran, gitu ya. Kita save lagi. Sekarang apa namanya Farid. Oke, kita susah Farid. Dengan penjumlahannya, wah harus masuk ke sini ya. Oke, bilangannya tadi misalnya berapa bilangannya? 8 ya. Nah, 8. Bilangan B-nya 4. Berarti hasilnya ya ini penjumlahannya 12. Ya, pengurangannya 4. Oke. Kalau negatif bisa nggak kira-kira? Kita tes aja ya sambil kita pugarin lagi tuh ini yang programnya ya. Yes.
Ini tadi nama ya, masukin program perubahannya. Nah, ini kasih aja nih, di depannya aja nih. Statement juga ya. Sekarang kalau misalnya kita tes ya, kita tes lagi. Sekarang namanya siapa? Bagas ya, Bagaskara. Nah, ya, yang ada aja nih, Bagaskara itu Pandio, ya, Pandio. Oke. Nah, ini sudah ke bawah ya. Nah, ini sudah ke bawah nih ya. Ditambah depannya tadi program depan dan pengurangan, dia langsung ke bawah ya. Masukkan bilangan A ya. Sekarang berarti kalau negatif, misalnya dia 6 ya. Berarti bilangan B-nya harus lebih besar ya. 9 ya, benar nggak? 6 tambah 9, 15, hasilnya min 3. Oke. Habis ini ada yang ditanyakan? Izin tanya Pak, kalau misalnya bilangan masuknya itu yang A atau yang B itu minus, bisa nggak? Gimana? Jadi bilangan A-nya itu tadi kan 6 sama 9 ya, jadinya minus. Nah ini kalau misalnya bilangan A-nya itu minus 6, Oh, A-nya minus 6. Oke. ya, Ya. Apakah bisa gitu ya? ya apakah bisa gitu? Takut tahan nggak bisa gitu. Oke. Bagus. Ya, saya lanjut aja ya. Kita tes aja lagi ya. Nah, shoot, ya harusnya bisa dia ya. Kita S. Ah, ya. Oke. Tadi bilangan A-nya berapa? Bilangan A-nya minus 2, Minus 2. Oke. Bilangan B-nya? bilangan B-nya 6 mungkin. Nah, oke. Berarti harusnya min 2 tambah 4. Min 2 tambah 6, 4 ya. Ya, Oke. Ya. Bisa ya. Hasilnya bisa ya. Oke. Halo? nggak muncul Pak. Oh, nggak muncul. Wow. Ya, ini kelihatan. Pak kelihatan Pak, kelihatan. Berarti saya ngoceh-ngoceh nggak muncul ya. Oke ya, mohon maaf. Ya, jadi tadi nama sudah. Jadi kalau min 2 sama 6, dia nanti hasilnya jumlahnya 4 ya, min 8. Oke. Nah, ini nggak ada masalah. Ya. Yang masalah adalah ketika dia kalian misalnya ya, dalam pembagian ya, hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, saya kasih pembagian misalnya dulu ya. Kalau kita tambahkan lagi ya, misalnya kalian dulu dari kalian sama pembagian langsung A. Jadi kalau tadi kalau kalian pakai bintang ya, bintang B gitu ya. Nah, tutup lagi spasi F misalnya, berarti sama dengan A dibagi C gitu ya. Nah, berarti pakai titik koma lagi. Nanti kita deklarasikan dulu E sama F ya. Kita kasih sini integer detik kan. Ini pakai E sama F gitu ya. Nah, kalau format DD sama ini ya. Ini kita gampangnya lagi ya. Ini tinggal copy saja nih ya. Kita copy saja, Ctrl C gitu ya. Nah, ini Ctrl V ya. Masuk ya. Ini kita ganti nih. Nah, C, ini E gitu ya biar cepat ya. Ini F. Ini kita ganti berkalian. Ini pembagiannya gitu ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kita simpan lagi. Ya. Sekarang kita jalanin ya. Kita jalanin lagi. Execute ya. Compile and run.
Nah, kita lihat di sini ya hasilnya ya. Tadi misalnya tadi bilangannya 5 ya. 5 dibagi 5 bilangannya 7 ya. Jadi ini 12, ini min 2 ya, 5 kali 7 35, hasil pembagiannya adalah 0 gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena hasilnya bukan bilangan bulat. Iya nggak sih? Nggak tahu dah. Benar ya. Nah, nggak ada koma-koma kan, harusnya 5 bagi 7 kan ada 0, sekian ya. Oke, gampangnya adalah biar dia aman ya. Nah, dia aman. Nah, ada koma-komaan terserah gitu ya. Kita pakai float itu ya. Nah, kita pakai float ya. Nah, di sini ya kita pakai bukan INT ya. Ya, float. Ya, ganti ini float ya. Nah, ini berarti kalau float pakai apa? Persen F. Nah, betul ya. Ini kita ganti semua nih. Dari masukan bilangannya harus sama semuanya ya. Ya, harus sama juga ya. Ya, gitu ya. Ini persen F, persen F gitu ya. Ini gampang ini. Nah, persen F, 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 F gitu ya. Saya kan sudah kan? Nah, kita jalanin ya. Nah, shoot, compile and run. Oke, kita saya satu lagi. Nah, sekarang ya. Oke. Nah, kita masukin ya. Nah, bilangannya misalnya berapa? 4. Ya. 4. Bilangan B-nya 8. Oke. Nih, apanya sama ya tetap ya. Kelihatannya tetap sama masih. Tapi kita lihat hasilnya. Nah, oke. Paham di sini? Hasil bilangan penjumlahannya 12,22346 ya. 6 koma di belakang. Ini min 4. Ini 32. Ini 0,5 ya. Oke. Nah, saya maunya cuman hanya 2 koma aja di belakang ya. Belakang koma ya. 2 angka di belakang koma ya. Nah, gimana caranya? Ya, tinggal kita tambahin aja nih ya. Kita touch. Ya, pasti tadi hasilnya sudah oke ya. Ya, kita tinggal rapikan saja nih ya. Kita tinggal rapikan saja. Berarti tinggal pakai kalau mau ini ya, supaya ini pakai tambah dari persen ini hasilnya ya. Ya, ini pakai persen titik 2 gitu ya. Nah, 2 angka di belakang koma titik 2 gitu ya. Persen titik 2. Persen titik 2. Oke. Nah, ini 2 angka di belakang. Oke, kita jalanin lagi ya. Nah, Yudhistira. Oke. Saputra. Oke ya. Dengan sekarang berapa? 5 sama 10. 6 12 gitu ya misalnya ya. Lihat belum di share Pak. Oh ya. Maaf. Oke, kelihatan sini? Kelihatan Pak. Oke, ya sekarang 6 ya. 6 sama 12 ya. Nah, sama setengah juga ya Mas ya. Oke. Nah, kelihatan di sini? 6 kali 12 6 tambah 12 18,00 ya. Hasil pengurangannya min 6. Hasil perkaliannya min 72,00. Ininya pembagiannya 0,5. Oke. Paham? Jadi itu ya. Sekarang jadi kalau konsepnya seperti itu jadinya. Nanti kalau ini sudah dipahamin,
tinggal kita main prosesnya saja ya, if then semuanya pemilihan ya. Nah ini program pemilihannya, misalnya mulai masukkan bilangan ya. Tadi misalnya masukkan bilangan sudah bilangan A sama B ya, kita nanti bilangan A misalnya. Sudah A, misalnya bilangannya itu lebih kecil daripada 10 ya, apakah ditanya nih ya, ini kan flowchart ya, apakah bilangan misalnya A nya tadi lebih kecil daripada 10, jika misalnya ini ada, ini ya tidaknya ada ya, jika ya ini ya ke bawah nih ya, sorry belum ditulis ya, misalnya iya maka bilangan kurang dari 10, kalau tidak ya dia misalnya lanjut lagi misalnya ya gitu ya, oh salah gitu ya, misalnya bilangannya lebih besar daripada 10 misalnya. Oke, nah bagaimana caranya kalau misalnya seperti itu? Kita lihat tadi ya, masih ini kita lanjut lagi ya. Ini kita lanjut lagi program yang tadi. Sekarang saya mau ngecek bilangan A-nya. Misalnya bilangan A-nya itu apakah tadi ya lebih kecil daripada 10, berarti nulisnya bagaimana? Oke, gimana berarti nulisnya? Kita enter sini ya. Nah, kita mau cek nih ya. Gimana berarti? If berarti ya. If itu ya. Jika ya tadi ya. Jika if ya. If apa tadi? Misalnya berarti pakai if, pakai buka ya. Nah, if bilangan A berarti A-nya berarti apa deklarasinya? A ya. A, misalnya A lebih kecil daripada 10 gitu ya. Ya. Jika A lebih kecil daripada 10, nah, berarti apa dia? Bilangan apa? Cetak ya, spasi ya, spasi. Dia berarti kalau dia lebih kecil daripada 10 maka dicetak printf-nya ngapain dia? Nah, bilangan ganjil ya. Bilangan ya, tulis saja dari bilangan lebih kecil daripada 10 tadi ya. Gitu ya. Bilangannya bilangan A ya, lebih kecil daripada 10 ya. Kalau misalnya tidak gimana? Ya. Kalau misalnya tidak gimana? Ya, berarti apa? Else ya. Kalau else bisa langsung tulis ini ya, else ya. Maka kalau dia nggak lebih gede daripada 10, pasti dia lebih besar ya berarti ya. Berarti kita tulis langsung printf gitu ya. Langsung else misalnya if then langsung ya, if then-nya itu nggak usah ditulis lagi, langsung if else-nya langsung apa? Bilangan A ya lebih besar daripada 10 ya. Oke. Ini bukan. Kita cek ya. Ya. Ini supaya dia ke bawah ya, nyambung ya. Supaya misalnya dia apa? Kita tes aja dulu ya. Harusnya dia bisa execute, compile. Oke. Nah, error 0 ya, warning, berarti nggak ada masalah nih, aman gitu ya. Ya, execute, kita run. Ya. Nah, Muhammad Juhal. Ya, Muhammad Juhal. Oke. Berarti kalau misalnya lebih kecil dari 10, nah, berarti kita masukin 4 misalnya, bilangan A-nya ya. Nah, 4 misalnya tadi 7 misalnya. Nah, kita cek ya. Maaf Pak, belum ke share Pak. Oke, kelihatan di sini. Jadi kalau misalnya bilangannya hanya 4 tadi ya, berarti kan 4 lebih kecil dari 10 ya. Ini bilangan A lebih kecil daripada 10 ya. Oke, tapi ini nulisnya nyambung nih ya, harusnya ke bawah ya. Ya, oke, benar nggak? Bilangan A itu
kecil daripada 10 ya. 4 ini ya. Oke, sekarang kita tes kalau bilangan A-nya lebih besar daripada 10. Tulisnya bisa juga seperti ini. Ini bisa ditambahkan lagi nih ya, misalnya ya. Ini bisa pakai langsung garis miring di sini bisa gitu ya. Lalu pakai tanda petik dulu. XSN ini bisa seperti ini ya. Ini 2 kali ya. Nah, bilangan A-nya 10. Oke, sekarang kita masukin compile and run. Sekarang tadi ya, bilangan A-nya residual saja. Bilangan A-nya sekarang lebih besar daripada 10, berarti misalnya 9 ya. 9. Berarti berapa? 15 misalnya ya. Ya, 15 ya, ininya 4 misalnya nantinya. Oke. Maka bilangan A-nya itu lebih besar daripada 10. Benar kan? Benar nggak? Halo? Benar, Pak. Oke ya. Nah, jadi seperti itu ya nulisnya ya. Nah, sekarang saya mau tambahkan lagi. Misalnya bilangan A-nya itu kan lebih besar. Ya, sekarang apakah dia bilangan A-nya itu bilangan genap apa ganjil? Nah, ayo gimana? Oke, kita tambahkan lagi ya. Jadi bilangan A-nya itu saya mau cek lagi, udah lebih besar dari 10 atau tidak, tapi bilangannya apa? Ganjil atau genap gitu ya. Oke. Nah, sekarang pakai apa dia? Ya. Sekarang ya, satu lagi ya. Nah, gimana caranya? Berarti ini sudah ya, berarti kita tambahin lagi nih. Ya, if lagi kita masukin lagi ya. Nah, kita masukin lagi if ya. If berarti A-nya apa ya? If kalau dia berarti bilangan genap sama ganjil ya. Itu pakai namanya masukin dulu bilangannya A gitu ya. Ini pakai persen ya, mod ya, ya. Ini persen 2 ya. Persen 2. Jadi habis nggak dibagi 2 gitu ya. Ya, kalau habis dibagi 2 bilangannya pasti bilangan genap ya. Kalau tidak habis dibagi 2 bilangan ganjil gitu ya. Jadi kalau dia habis dibagi 2 berarti sama dengan ya. Kalau sama dengan gitu ya. Nah, bilangan 2 terus bagi 2 ini sama dengan 0 ya. Nah, maka dia ngapain? Langsung print bilangan genap ya. Nah, spasi print ya, print F ya. Sekali lagi ya. Tulis bilangan ke genap. Oke. Genap. Oke. Ya. Nah, kalau tidak pasti bilangan ganjil gitu ya. Berarti kalau enggak langsung else ya. Else else jika tidak else jika tidak pasti dia bilangan ganjil. Oke, kita tes ya. Oke, titik koma ya. Ini langsung ya. Jika tidak else dicetak dulu bukan else NF-nya nggak ada, Pak. nah, print F apa ya, print F ya. Ya, jika tidak dicetak ya, dia bilangan ganjil. Oke, benar kan? Ya, logikanya benar ya. Kita tes ya. Kita tes ya. Kita execute, kita compile. Push. Nah, ini ada jika A ya. If A persen 2 ya sama dengan 0. Harusnya 0 ya. 2 kali kerja. INT ya. Harusnya masuk ya. Bisa ganti semua. D, jangan bulat deh.
ininya bilangan bulat ya. Tadi ya. Oke, ya kita tes ya. Execute run, compile. Oke, nah error 0 ya. Oke, jadi kalau tadi bilangan ganjil genap kan dia nggak ada pecahan ya, nggak pecahan ya. Ya dia bisa ya. Nah kita jalanin ya, execute di run. Nah kita masukin tadi ya. Sekarang Ozan ya. Ini udah kelihatan. Ozan ya. Tadi bilangan A-nya tadi misalnya 6 ya. Ini B-nya 7 gitu ya. Ya. Maka otomatis bilangan B-nya bilangan ganjil ya. Ya, kita tes ya. Maka bilangan B-nya ini bilangan ganjil ya. Nah, B-nya ganjil, A-nya lebih kecil dari 10. Oke, ada yang menanyakan sampai sini? Jadi kalau tadi bilangan genap ganjil nggak bisa bilangan pecahan ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.